Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas penyelesaian dari soal seleksi KSM tingkat sekolah kemarin yang tahap satunya. Oke, langsung saja kita ke nomor 1. Nah, 4 log 1 per X sama dengan X log 1 per Y sama dengan Y log 1 per 4. Maka nilai dari 3X plus 6Y adalah, nah kita coba perhatikan, ini nih, lihat. Perhatikan dulu pangkatnya, ini 4, ini X, ini Y. Berarti kan 4 sama dengan X sama dengan Y. Nah, terus yang ini ya, 1 per X, 1 per Y, dan 1 per 4. Oh, berarti yang bawah juga sama, bahwa X sama dengan Y sama dengan 4. Maka X-nya itu sama dengan Y sama dengan 4. X-nya 4, Y-nya juga 4. Tinggal masukin ke 3X plus 6Y, substitusikan. X-nya ganti dengan 4, Y-nya juga. Jadi 3 kali 4 itu 12, 6 kali 4 adalah 24, ditambahkan jadi 36. Nah, seperti itu. Nomor 2. Nah, nilai dari 6 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 6 kuadrat ditambah titik-titik sampai 6 kuadrat adalah, di sini sudah ada diketahui bahwa 6 kuadratnya itu sebanyak 20. Maka tinggal kalikan saja 6 kuadrat dikali 20. 6 kuadrat itu adalah 36. 36 dikali 20 sama dengan 720. Nah, gampang kan ya? Selanjutnya nomor 3, di sini jika 3 pangkat A sama dengan 4, 4 pangkat B sama dengan 5, 5 pangkat C sama dengan 6, 6 pangkat D sama dengan 7, 7 pangkat E sama dengan 8, dan 8 pangkat F sama dengan 9. Maka berapakah nilai dari 5 A, B, C, D, E, F? Maka kita harus mencari nilai dari A, B, C, D, E, F ini dulu. Nah, caranya kita lihat yang paling ujung. Ini yang paling ujung adalah 8F sama dengan 9. Maka kita tulis di sini 8F sama dengan 9. Nah, yang hasilnya 8 adalah 7 pangkat E. Berarti 8-nya ganti dengan 7 pangkat E, dipangkatkan lagi dengan F, hasilnya 9, masih tetap ini 9 sampai bawah. Nah, terus 7. 7 itu adalah 6 pangkat T, ganti lagi. Jadi 6 pangkat T, pangkat E, pangkat F. 6 itu adalah 5 pangkat C, ganti lagi sama 6-nya diganti sama 5 pangkat C. Maka 5 pangkat C, pangkat D, pangkat E, pangkat F sama dengan 9. Terus 5-nya juga ganti dengan yang ini 4 pangkat B, dan 4-nya juga ganti dengan 3 pangkat A. Nah, selesai sampai sini, maka didapat 3 pangkat A, B, C, D, E, F sama dengan 3 pangkat 2. Jadi, 3 pangkat 2 ini dari 9 yang ini ya. Jadi, 3-nya sama kan? Kita coret yang ini juga. Jadi, hasilnya A, B, C, D, E, F sama dengan 2. Nah, karena yang ditanya adalah 5 kali A, B, C, D, E, F, maka 5 kali 2 hasilnya adalah 10. Nah, untuk nomor 4, tentukan nilai dari 2 pangkat 2021 ditambah 2 pangkat 2020 per 2 pangkat 2020 dikurangi 2 pangkat 2016. Kita harus memahami lagi konsep ini pangkat. Nah, 2 pangkat 2021 sama 2020. Di yang pembilang ini, yang paling kecil pangkatnya adalah 2020. Berarti 2 pangkat 2020-nya dikeluarkan. Nah, 2 pangkat 2020 dikali berapa supaya hasilnya 2 pangkat 2021. Wah, ternyata dikali 2. Karena ini 2 ini kan pangkat 1 tuh. 1 tambah 2020, 2021. Ditambah, karena ini 2 pangkat 2020, maka 2 pangkat 2020 kali berapa supaya hasilnya ini? Ternyata dikali 1. Udah sampai sini. Yang bawah juga sama. Yang paling kecil pangkatnya adalah 2016. Maka 2 pangkat 2016 kali berapa supaya pangkatnya 2020? Berarti ya 2 pangkat 4. 4 tambah 2016 kan 2020. Nah, dikurangi ini 2 pangkat 2016 kali 1. Nah, ini kan bisa dicoret tuh.
2-nya. Terus ini 2 pangkat 4 dari mana? Dari 2020 dikurangi 2016. Hasilnya 2 pangkat 4. 2 tambah 1 adalah 3. Dan 2 pangkat 4 adalah 16 dikurangi 1 sama dengan 15. Sehingga ini dikalikan, atau ini supaya cepat ini bisa dicoret 3 sama 15-nya, maka sisa 5 di bawah. Jadi isinya 16/5. Oke, selanjutnya. Nah, kalau soal yang ini, kita harus pahami konsepnya dulu. Nah, ini konsepnya ya, A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali A min B. Nah, kita akan ubah soal ini menjadi bentuk seperti ini dulu. Nah, jadi ini 2020 itu A-nya dan 1980 itu adalah B-nya. Sehingga 2020 tambah 1980 dikalikan dengan 2020 dikurangi 1980. Nah, hasil penjumlahan dari 2020 tambah 1980 adalah 4000, dan hasil pengurangan dari 2020 dikurangi 1980 adalah 40. Jadi tinggal kita kalikan, 4 kali 4 itu 16, nolnya ini ada 4, tinggal turunkan, sehingga akar dari 160.000 adalah 400. Oke. Nah, ini akar yang banyak. Nilai dari akar 6 plus akar lagi, 6 plus akar lagi, 6 plus akar, 6 plus akar, 6 plus akar, sampai hingga berapakah nilainya? Nah, kita ambil yang positif ya ntar. Misalkan X, jadi kita harus memisahkan si akar ini dengan X. Maka X sama dengan ini. Nah, terus kuadratkan masing-masing ruasnya. Jadi X yang ini dikuadratkan, menghasilkan X kuadrat. Ini juga dikuadratkan. Nah, X kuadrat tetap turunkan ke bawah sama dengan 6 plus X. Kenapa ini 6? Ini kan akar 6 tuh yang pertama. Nah, karena dipangkatkan 2, maka akarnya hilang. Nah, maka 6 tulis di sini. Terus yang ini masih X. Ini masih X. Oke, jadi 6 plus X. Jadi, X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Jadi, difaktorkan, dikali jadi min 6, ditambah jadi min 1. Maka kita akan menghasilkan X min 3 sama X plus 2. Kita buktikan sekarang, min 3 kali 2 adalah min 6, min 3 tambah 2 adalah min 1. Sehingga ini betul ya. X min 3 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 3. Tinggal ubah aja tandanya. Dan X plus 2 sama dengan 0, maka X sama dengan min 2. Nah, berarti kita pakai yang positif, yang ini nilainya. Sehingga nilai X-nya adalah 3. Atau nilai dari ini adalah 3. Selanjutnya, tentukan jumlah 20 bilangan prima pertama. Nah, sebenarnya kita harus hafal, atau tidak hafal juga harus paham konsepnya, bilangan prima itu apa aja. Nah, ini bilangan prima ya, 2, 3, 5, 7, 11. Jadi bilangan ini hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri. Kayak 2 hanya bisa dibagi oleh 2, 3 juga sama. Terus ini kenapa 4 bukan bilangan prima? Karena 4 itu bisa dibagi dengan 4, bisa dibagi dengan 2 habisnya. Jadi ada lebih dari 1. Kalau ini semuanya 1. Nah, jadi karena yang diminta adalah 20 bilangan prima pertama, maka kita akan menjumlahkan sampai angka 71 yang ini. Maka didapatlah, setelah dijumlahkan semua, didapatlah 639. Oke, selanjutnya nomor 8, banyak faktor positif dari 6 faktorial. Ingat, di sini bukan 6, tapi 6 faktorial. Karena kemarin banyak kalian tidak memperhatikan faktorialnya. Jadi 6 faktorial itu 6 faktorial itu harus dikeluarkan dulu. 6 faktorialnya berapa? Itu 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jumlahnya 720. Nah, jadi faktor positifnya kita ini dulu 720 itu. Cari faktor positifnya. Lihat ya, ini faktor positifnya. 1 kali 720, 720.
2 kali 360 juga segini hasilnya. 3 kali 240, 4 kali 180 sampai 24 kali 30. Kita hitung ada berapa di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 2 genep, 27, 28, 29, 30. Jadi semua faktor positif dari 6 faktorial adalah 30. Itu. Terus selanjutnya nomor 9, diketahui XY sama dengan 7 dan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 14. Maka nilai dari X per Y ditambah Y per X sama dengan, nah kita harus menyelesaikan ini dulu nih. X per Y plus Y per X itu jika disamakan penyebutnya maka akan menghasilkan X kali Y. Di sini tulis XY dibagi Y adalah X, maka X kali X atau langsung di sini kali silang X kali X kuadrat, Y kali Y kuadrat. Nah, ininya dikaliin X kali Y. Nah, sehingga X kuadrat plus Y kuadrat itu adalah 14 dan X kali Y adalah ini 7. Sehingga 14 bagi 7 adalah 2. Oke, nomor 10 ini tentang gradien. Nah, kalian harus ingat rumus gradien jika diketahui dua titik, yaitu rumusnya Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Ini rumus gradiennya. Nah, tapi di sini yang ditanya adalah titik M yang ini, yaitu X1 sama Y2-nya sama M. Nah, kita harus mencari ini dengan menggunakan rumus kemiringan atau gradien. Nah, kita pakai rumus gradien, M sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 dikurangi X1. M-nya M sama dengan Y2-nya adalah M dikurangi negatif 9 per 7 kurangi M sama dengan M, min itu berubah jadi plus, jadi M plus 9 per 7 kurangi M. Nah, M dikali 7 kali ini nih ya, 7 kali M, 7M, min M kali M, min M kuadrat. Nah, ini we pindahin, jadi min M sama min 9 sama dengan 0. Sehingga min M kuadrat, 7M kurangi M adalah 6M, min 9 turunkan. Nah, supaya ini lebih memudahkan, kita kalikan negatif 1 semuanya. Sehingga min M kuadrat itu jadi positif. Nah, asalnya positif jadi negatif, dan asalnya negatif jadi positif. Nah, yang terakhir kita faktorkan. Nah, dikali jadi 9, ditambah jadi negatif 6. Maka hasilnya adalah min 3. Nah, kita buktikan sekarang. Min 3 kali min 3 adalah 9. Nah, betul kan? Min 3 ditambah min 3 adalah min 6. Sehingga pemfaktoran dari M kuadrat min 6M plus 9 adalah M min 3 dipangkatkan 2. Sehingga M-nya adalah 3. Jadi titik X1-nya 3 dan Y2-nya adalah 3 juga. Ya. Hari ini usiaku sepertiga usia ayahku. 5 tahun yang lalu, usiaku adalah seperempat kali usia ayahku pada waktu itu. Berapakah usiaku sekarang? Nah, kita misalkan bahwa usiaku itu adalah X. Nah, ini ya. Berarti X sama dengan usiaku adalah sepertiga usia ayahku, dan ayahku itu dimisalkan dengan Y. Maka rumusnya X sama dengan 1 per 3Y. Nah, kita balikan. Kalau X sama dengan sepertiga Y, maka Y itu adalah 3 kali X. Nah, ini kita udah dapat dua persamaan seperti ini. Nah, terus 5 tahun yang lalu, nah berarti 5 tahun yang lalu usiaku hari ini berarti X, 5 tahun yang lalu berarti dikurangi 5. Jadi X min 5 sama dengan seperempat kali usia ayahku. Nah, pada waktu itu berarti sama, Y juga harus dikurangi 5, sehingga dapatlah rumus ini. Dah. Nah, sekarang si seperempat ini kalikan dengan X min 5. 4 dikali X 4X, 4 dikali 5 min 20 sama dengan Y min 5. 4X turunkan, Y-nya pindah ruaskan, min 5, min 20 dipindah ruaskan. Jadi 4X min Y sama dengan 15. 4X, Y-nya ganti, karena di sini Y-nya udah tahu 3X, maka Y yang ini ganti dengan 3X, sehingga 4X min 3X itu adalah X, maka X-nya adalah 15, sehingga usiaku hari ini adalah 15 tahun. Oke, lanjut lagi.
Jika A dan B adalah bilangan real yang memenuhi A plus B sama dengan 3 dan A kuadrat ditambah AB sama dengan 7, maka A adalah, nah kita harus mengubah A kuadrat plus AB yang ini. A kuadrat plus AB ini jika difaktorkan, lihat ini hurufnya yang paling banyak yang mana, apakah A atau B. Nah, dari sini kita akan mengetahui bahwa A itu ada di dua-duanya, ada di suku pertama dan suku kedua. Jadi yang dikeluarkan adalah A-nya seperti ini. Nah, A kali berapa supaya jadi A pangkat 2? Hasilnya adalah ya A kali A ditambah A kali berapa supaya jadi AB. Ya, berarti B ya. Berarti difaktorkan jadi seperti ini, 7-nya tinggal turunkan saja. Nah, A-nya turunkan, A plus B-nya kan sudah diketahui di sini adalah 3, maka ganti A plus B-nya jadi 3, sehingga 3A sama dengan 7. Jadi A-nya adalah 7/3, karena ditanya adalah A. Lanjut lagi, koefisien X pangkat 7 dari ekspansi 1 plus X dikali 2 plus X kuadrat kali 3 plus X pangkat 3 kali 4 plus X pangkat 4 kali 5 plus X pangkat 5. Nah, cara panjangnya itu sangat panjang sekali. Kita tinggal mengalihkan ini dulu sama ini. Setelah didapatkan hasilnya, kalikan lagi dengan ini. Setelah didapatkan hasilnya, kalikan lagi dengan ini. Setelah dapat hasilnya, kalikan lagi dengan ini. Itu sangat panjang, bisa memerlukan selembar kertas atau selembar buku. Nah, ini ada cara cepatnya, yaitu karena ditanya adalah X pangkat 7. Nah, kemungkinan koefisien yang menghasilkan X pangkat 7, kemungkinan variabelnya ya, yang menghasilkan X pangkat 7 adalah apa aja di sini. Nah, kemungkinan kan X pangkat 1 dikali X pangkat 2 dikali X pangkat 4. Lihat aja, 1 tambah 2 tambah 4 pasti jadi 7. Nah, karena ini yang dipakai, yang ini sama yang ini, maka di sininya koefisien yang mungkinnya adalah yang tidak ada pangkatnya. Berarti yang X pangkat 3 sama X pangkat 5. Di sininya tuh 3 kali 5, 15, X pangkat 7. Terus kemungkinan kedua, yang akan menghasilkan X pangkat 7 adalah X pangkat 2 dan X pangkat 5 di sini. Maka di sini angka berikutnya adalah yang tidak ada pangkat X pangkat 2-nya, yaitu berarti 1, 3, dan 4. Udah, 1 kali 3 kali 4 adalah 12. Jadi 12 X pangkat 7. Kita kalikan semua. Terus yang kemungkinan ketiga yang menghasilkan X pangkat 7 adalah X pangkat 3 dan X pangkat 4. 3 tambah 4, 7 kan? Maka yang ditulis angkanya atau koefisiennya adalah 1, 2, sama 5. Maka akan menghasilkan 10 X pangkat 7. Nah, setelah ini tinggal tambahin aja semuanya. 15 tambah 12 tambah 10 adalah 37. Jadi hasilnya 7 X pangkat 7. Jadi koefisiennya adalah 37. Soal keempat, diberikan dua bilangan positif A dan B berturut-turut bersisa 2 dan 3. Jika dibagi 5, sisa pembagian A plus 1 plus 5B jika dibagi 25 adalah, ini modulo. Jadi, bilangan positif A itu adalah 2 mod A, bersisa 2 jika dibagi 5. Dan yang B, bilangan B itu bersisa 3 jika dibagi 5 juga. Maka jika di model matematika kan jadi seperti ini. Jadi 5K tambah 2, karena 5 kali 1, 5, 5 tambah 2, 7, 7 dibagi 5, maka sisanya 2 kan ya. Jadi seperti ini ya. Terus B juga sama, 5L tambah 3. Nah, kita masukin sekarang. A-nya ganti dengan 5K plus 2. Ini juga sama A, yang ini ganti dengan 5K plus 2, karena ditambah 1 jadi langsung plus 3, plus 5 kali 5L plus 3. Nah, 5K kali 5K 25 kuadrat, 5 kali ini setelah dikalikan semuanya, maka menghasilkan 25K kuadrat plus 25K plus 6. Terus 5 kali 5L jadi 25L, 5 kali 3 jadi 15. Nah, terus keluarkan ini 25-nya. Kan ini banyak tuh 25-nya, faktorkan. 25-nya dikeluarkan, jadi 25 kurung buka K kuadrat. Ini K di sini. Nah, ini juga L. Nah, 6 tambah 15 adalah 21. Karena ini dibagi 25, kita coret 25-nya.
Nah, maka sisanya adalah 21. Seperti itu ya. Kalau ada soal seperti ini, kalian kerjakannya seperti ini aja. Oke. Nomor 5. Diberikan dua persegi yang kongruen dan memiliki panjang sisi 6 satuan. Luas daerah yang diarsir adalah nah, ini yang diarsirnya ya. Membentuk segitiga siku-siku di ini. Nah, maka kita ketahui di sini kan 6 satuan. Berarti 6, ini juga 6, ini juga 6. Kalau ini 6 dari sini ke sini, maka ini kan tengah-tengah tuh dibagi 2 tuh. Berarti ini 3. Maka untuk rumus atau untuk luas arsirannya pertama adalah 6 dikali 3 dibagi 2. Yang ini berarti 9. Nah, sekarang kita cari yang arsiran yang kedua. Arsiran yang kedua berarti ini 3 kan? Nah, kita cari tinggi segitiganya. Karena ini pas tuh dari sini ke sini 6, maka dari sini ke sini adalah 4 sama 2. Ini yang ketiga ya. Maka tingginya adalah 2 dikali 3 dibagi 2. Hasilnya adalah 3. Nah, untuk luas yang ketiga berarti 6 dikali 4 dibagi 2. Hasilnya 12. Maka luas yang diarsir adalah 9 tambah 3 tambah 12, yaitu 24. Nah, selanjutnya, cara menyusun huruf-huruf matematika dengan kedua T tidak berdekatan. Nah, kita akan mencari jika kedua T-nya berdekatan, maka ntar tinggal dikurangi saja. Sekarang kita akan mencari umumnya, yaitu 10 ini permutasi, 10 faktorial per 2 faktorial itu, yang ini itu dari mana? Yaitu dari M. M-nya di sini jumlahnya ada 2, berarti jadi 2 faktorial. Terus A-nya di sini ada 3, berarti 3 faktorial. T-nya ada 2, 2 faktorial. E-nya ada 1, 1 faktorial. Dan I-nya juga ada 1, 1 faktorial. Nah, 10 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial, isinya adalah 151.200. Nah, sedangkan banyak cara menyusun matematika dengan T berdekatan, berarti T-nya kita anggap 1. Nah, jadi bukan lagi 10 faktorial, tapi 9 faktorial, karena T-nya dianggap 1. 10 itu dari jumlah huruf ininya ya. Nah, terus 3 faktorial dari mana? Itu dari tetap dari A, 3 faktorialnya, 2 faktorial itu dari M, dan 1 faktorial yang ini dari T yang dihitung 1, E-nya juga 1, I-nya juga 1, sehingga didapatlah 30.240. Jadi, cara menyusun huruf-huruf matematika dengan kedua T tidak berdekatan adalah tinggal kita kurangi saja. 30.240 dikurangi 151.200, yaitu hasilnya 120.960. Oke. Untuk nomor 7, tentukan nilai dari 1 dikurangi 2/3 kali 1 dikurangi 2/5 kali 1 dikurangi 2/7 sampai 1 dikurangi 2/2005. Nah, ini kita tinggal ubah dikurangi aja langsung. 1 kurangi 2/3 adalah 1/3. Nah, ini 1 bisa jadi 3/3 kan? 3 kurangi 2, 1/3. Ini juga 1 bisa jadi 5/5. Jadi 5 kurangi 2, 3. Ini juga sama, jadi 7 kurangi 2, 5. Sampai seterusnya, sampai 2003/2005. Nah, sekarang kita lihat angkanya. Di sini kan 1/3 sama 3/5. Lihat sama, 3 ini bisa dicoret. 5 ini juga bisa dicoret. Nah, 7-nya juga ntar bisa dicoret sampai 2003 sama 2003 bisa dicoret. Sehingga bersisalah 1 yang ini sama 2005 sebagai penyebutnya. Jadi isinya adalah 1/2005. Oke, soal ke-8. Diketahui Gx itu adalah 2x min 4 dan F bundaran Gx adalah 7x plus 3 per 5x min 9. Tentukan nilai dari F jika x-nya adalah 2. Nah, diketahui kan ini F bundaran G-nya. F bundaran Gx-nya kita tulis seperti ini dulu, sama dengan 7x plus 3 per 5x min 4. Nah, si Gx-nya Fgx jadi F2 sama dengan Fgx. Nah, F2 yang ini kan 2 itu berarti Gx-nya kan. Ini kan F sama tuh. Sama dengan Fgx. 2-nya sama dengan Gx. Berarti F-nya kita hilangkan. Jadi 2 sama dengan ini, 2x min 4.
Oke, jadi 2 tambah 4 adalah 6 sama dengan 2x. Jadi x adalah 6 bagi 2 yaitu 3. Masukin nilai x yang 3 ini ke hasil yang f bundaran G. Berarti 7 dikali 3 ditambah 3, 24. 5 kali 3, 15 dikurangi 9 adalah 6. Jadi hasilnya 24 per 6 sama dengan 4. Oke, nomor 9 diberikan U1, U2, dan U3 merupakan barisan aritmatika. Jika U1 tambah U2 per U3 adalah 11 per 21, maka nilai dari U2 plus U3 per U1 adalah, nah, kita tulis yang ini dulu. U1 plus U2 per U3-nya adalah 11 per 21. Ingat bahwa U1 itu adalah suku pertama, sama dengan A, maka kita tulis A. Dan U2 itu adalah suku pertama ditambah selisihnya, berarti A plus B. Jadi A plus B per, dan suku ketiga itu adalah suku pertama ditambah 2 kali selisihnya. Nah, jadi A plus B atau 2A plus B per A plus 2B sama dengan 11 per 21. Kita operasikan. Ini tinggal dikali silang. 21 dikali 2A berarti 42. 21 kali B 21B. 11 kali A 11A. Dan 11 kali 2B adalah 22B. Nah, 42A dikurangi 11A adalah 31A. 22B kurangi 21B adalah B. Sehingga didapatlah A adalah 1 per 31B. Nah, setelah ini karena yang Karena yang ditanya adalah nilai dari U2 plus U3 per U1. Nah, kita keluarkan lagi bahwa U2 itu adalah A plus B dan U3 adalah A plus 2B dan U1 adalah A. A ditambah A adalah 2A dan B tambah 2B adalah 3B per A. Nah, jadi 2A plus 3B per A. Nah, 2A dibagi A, habiskan A-nya, jadi sisa 2 ditambah 3B per A. Jadi 2 ditambah 3 dikali, nah B-nya yang ini. Nah, kalau A sama dengan 1 per 31B, maka B itu adalah 31A. Nah, jadi B-nya yang ini kita ganti dengan 31A, yang A ini turunkan ulang. Ini bisa dicoret tuh A-nya habis. Oke, jadi 31 kali 3 adalah 93. 93 tambah 2 93 ditambah 2 adalah 95. Jadi hasil dari atau nilai dari U2 plus U3 per U1 adalah 95. Oke, soal terakhir. Jika X per Y sama dengan 2 per 3 dan Z per Y sama dengan 4 per 5, maka X per Z adalah, kita tinggal bolak-balikin ini dulu yang diketahuinya. Ingat bahwa X per Z itu adalah X per Y dibagi Z per Y. X per Y, nah pembagian ubah jadi perkalian, terus ini dibalikan, jadi Y di atas, Z di bawah, bisa coret Y-nya, maka akan menghasilkan X per Z. Jadi X per Y dibagi Z per Y itu adalah X per Z. Ya udah, tinggal masukin angkanya. Maka 2 per 3 dibagi 4 per 5 adalah 2 per 3 kali 5 per 4. Coret 2-nya. Sisa 2 di bawah jadi 5 per 6. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Itu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat dipelajari. Dan ingat, coba kalian tulis kembali di buku catatan kalian supaya kalau kalian lupa tinggal dibuka lagi catatannya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.